Jawa Timur. Lalu lalu Ibu Nani Lisawati Dwi Rahayu, Sarjana Kehutanan GR MSc. Beliau ini adalah juara 3 GTK Dedikatif Provinsi Yogyakarta. Dan yang ketiga nanti ada Ibu Nur Santi. Beliau ini juga nominasi GTK Inovatif Provinsi Yogyakarta. Dan juga tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang senantiasa semangat dalam belajar dan hadir pada malam hari ini. Saya mengetahui bahwasanya Bapak Ibu sudah padat sekali aktivitasnya seharian tadi dan pada malam hari ini sudah berkenan hadir untuk belajar bersama di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri webinar pada malam hari ini. Salawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu peserta webinar, acara ini terselenggara oleh komunitas belajar Teras Kujana yang diketuai oleh Ibu Kun Handayani, di mana komunitas belajar ini berkomitmen untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi secara luas dan berdampak untuk orang banyak. Bapak Ibu, izinkan di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mas Ula, guru dari SMK Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya untuk memandu belajar bersama dalam webinar berbagi praktik baik terkait dengan GTK Inovatif Jambore GTK 2024. Eh, Nanti selama 2 jam ke depan saya akan membersamai Bapak Ibu semua. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kita semua bisa mengikutinya dengan baik dan mendapatkan manfaat untuk kita implementasikan kepada peserta didik. Di sini rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu berdoa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat pemaparan dari narasumber, yang kelima diskusi, yang keenam penutup, lalu kita berdoa bersama. Baik, Bapak Ibu, untuk kelancaran acara pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga acara berjalan dengan lancar dan membawa banyak manfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk duduk dengan tegak. Mohon bantuannya untuk Ibu Kun mungkin mempresentasikan lagu Indonesia Raya. Jadi pandu ibuku. Kebangsaan airku Indonesia. Hidupku, hidupku selamanya. Indonesia Raya, merdeka yang bercinta. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Sebelumnya, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya menyampaikan ini ya, membacakan pantun terlebih dahulu. Nih ya, eh, burung merpati terbangnya rendah, hinggap di ranting, mencari makan.
Semoga webinar malam ini membawa berkah, ilmu didapat, semangat ditularkan. Cakep. Eh, Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ya menuju ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dwi Hafizah Eskom. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum beliau memaparkan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Ya, sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah terlihat? Ya. Sudah, Bu. eh, Iya, ini sambil adzan, menunggu adzan sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Dwi Hafizah Eskom. Beliau adalah guru TJKT SMKS Muhammadiyah Jember. Ini adalah Instagram beliau, Instagram @dwi_hafizah, mungkin nanti bisa di-add ya. TikTok @dwi_hafizah, YouTube Dwi Hafiz dan juga WhatsApp, dan prestasi beliau saat ini adalah peringkat 2 Jambore G3 Hebat HGN Hari Guru Nasional 2024 kategori GTK Inovatif Guru SMK. Dan yang kedua yaitu beliau juga finalis Guru Inovatif Apresiasi HGN 2023. Dan selanjutnya beliau juga juara satu Bebras Teacher Challenge 2021. Nah, ini yang beliau tampilkan di sini dan saya yakin banyak sekali ya prestasi dari Ibu Dwi Hafizah, tapi beliau belum menampilkan di sini. Monggo Bapak Ibu misalnya ingin menghubungi beliau, ingin mengetahui media sosialnya, Bapak Ibu bisa menghubungi di sini. Baik, Bapak Ibu, ini terkait dengan kurikulum vitae dari Ibu Dwi Hafizah Eskom. Untuk selanjutnya langsung saja ya kita kepada pemaparan materi terkait dengan eh, apa karya inovatif dari beliau di Jambore GTK. Kepada Ibu Dwi Hafizah Eskom dipersilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih ya atas suara saya sudah terdengar. Terdengar, Ibu. ya, Bu, terdengar. Ya, sebelumnya saya Dengar konfirmasi. Bu. Ya, sebelumnya saya mohon maaf konfirmasi dahulu. Nggih, nama saya Dwi Hasifah, bukan Hafizah. Hasif. Oh iya 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 iya. Nggih. Baik, izin share screen nggih Ibu, Bapak Ibu semua peserta.
Sudah. Baik, saya Sudah coba terlihat, Bu. sharing. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu guru hebat semua. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit praktik baik yang sudah saya bawa ke kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 kemarin. Jadi mungkin Bapak Ibu peserta semua memiliki praktik yang jauh lebih menarik atau lebih berpengalaman dari saya, cuma hanya mungkin keberuntungan kemarin itu berpihak pada saya, seperti itu. Jadi praktik baiknya itu sebenarnya sederhana, yaitu hanya tentang poin bintang kejuaraan. Jadi saya itu menerapkan metode asesmen pembelajaran yang dapat bermakna dan dapat meningkatkan. Nah, sebelum saya meneruskan ke materi selanjutnya, nah ini tadi CV yang sudah disampaikan oleh Ibu Mas Ula. Kemudian sebelum melanjutkan ke praktik baik, saya akan bertanya nih, boleh dijawab di kolom komentar, kondisi apa yang pernah Bapak Ibu guru alami di kelas atau saat pembelajaran? Ayo bisa dituliskan di kolom komentar. Karena tadi saya lihat kolom komentarnya masih cukup belum aktif ya, jadi bisa nih dimulai dengan mengirimkan chat kondisi apa yang pernah Bapak Ibu guru alami di kelas atau saat pembelajaran. Dipersilahkan. Bebas apa aja, tidak ada Monggo jawaban Bapak benar Ibu. atau tidak ada jawaban yang salah. Kita di sini sharing dan belajar bareng gitu ya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu peserta bisa menyampaikan praktik baik yang lebih hebat atau lebih bisa kita terapkan pada semester selanjutnya. Jadi sekarang kan sudah menyelesaikan semester 1 nih, semester gasal. Mungkin semester 2 bisa nanti pembelajarannya lebih bermakna dan lebih baik lagi. Bisa dikirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Nah, Mengantuk, ini ya Bu, siswa banyak yang mengantuk. mengantuk. Iya, di kelas saya tuh pasti juga, apalagi pembelajaran yang jam terakhir tuh pasti mengantuk gitu anak-anak. Apalagi membosankan seperti itu ya. Kemudian tidak fokus, Tidak ya. fokus. Hampir semua siswa seperti itu ya. Hampir semua guru mengalami kondisi-kondisi tersebut. Main HP, bersemangat. Oke, ada yang bersemangat, izin ke toilet, pengen cepet pulang. Oke, baik. Sudah cukup. Selanjutnya saya akan bertanya yang selanjutnya yaitu praktik baik atau solusi apa yang Bapak Ibu pernah lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Jadi untuk siswanya yang suka mengantuk, suka izin ke toilet dan sebagainya itu sudah ada solusinya atau belum? Silakan dituliskan juga di kolom komentar. Berisik ramai, kondisi di kelas masih sebagian besar didik diam, termenung saat pembelajaran berlangsung, dan sebagian ribut sibuk dengan dunianya masing-masing. Oke, solusinya atau praktik baiknya sudah ada yang pernah melakukan atau punya praktik baik yang cukup efisien belum Bapak Ibu ini? Mengantuk, asik berbicara dengan teman, bercanda di kelas. Oke, mungkin sambil ditulis di kolom chat, mungkin sambil kita lanjutkan ke pemateri ya. Ini membuat kesepakatan sehari-hari boleh izin ke toilet 2 kali. Oke, boleh. Jadi kita membuat kesepakatan kelas gitu ya. Bisa terus dikirimkan di kolom chat. Mungkin nanti peserta yang lain supaya bisa memiliki pengalaman yang lebih gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan praktik baik yang sudah saya bawa ke kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 kemarin. Nah, jadi situasi yang pertama itu karena, sebentar saya minimis. Nah, siswa itu kebiasaan hanya belajar ketika asesmen saja, sehingga pada kegiatan pembelajaran materi tidak antusias dalam belajar. Siswa saya itu kondisinya kalau nggak ada tugas, kalau nggak ada ulangan, mereka nggak belajar. Walaupun orang tuanya menyampaikan besok sekolah, ayo belajar. Nggak ada tugas, Bu. Nggak ada ulangan, Bu. Jadi mereka itu tidak belajar. Nah, ini adalah situasi atau kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap ketidakjujuran siswa saat mengerjakan asesmen dan sering mendapatkan nilai asesmen yang rendah. Kecurangan siswa menyembunyikan contekan dan lain sebagainya itu masih cukup tinggi.
Dan walaupun mereka mencontek, nilai asesmennya tetap rendah. Jadi mereka sudah berusaha membuat contekan nih misalkan, kemudian ketahuan oleh guru. Nah, itu kan otomatis asesmennya rendah. Kemudian yang ketiga, perlu inovasi asesmen pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, kritis, dan berliterasi. Nah, ini adalah raport pendidikan di sekolah kami di SMK Muhammadiyah Jember yang terbukti nilainya itu naik. Jadi literasinya naik, numerasinya naik, dan karakter muridnya naik. Praktik baiknya itu nanti berkaitan dengan nilai raport ini. Nah, kemudian ini adalah tantangannya. Yang pertama, bagaimana saya sebagai guru memberikan asesmen yang diminati secara kontinu. Jadi nggak hanya satu kali aja. Kalau misalkan kita hanya menerapkan satu praktik baik, misalkan mengenai game based learning atau mengenai project based learning, pada satu kali dua kali pertemuan mungkin siswa itu akan bersemangat. Tapi kalau sudah tiga kali, wah bosen Bu, kemarin sudah yang itu, minta diganti yang lagi seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan asesmen. Jadi siswa itu bukan hanya fokusnya ketika pembelajaran saja, bukan fokus pada gamesnya saja atau pembelajaran yang menyenangkan, tapi dia juga bertanggung jawab terhadap asesmen yang akan dilakukan nanti. Kemudian yang ketiga ini menyeimbangkan karakter siswa dengan kemampuan akademik. Jadi di sini kita bukan hanya meningkatkan nilai asesmennya, tapi juga meningkatkan karakter siswa. Karena tidak sedikit juga siswa yang pandai karakter. Halo, Bu Dwi Hafisa. Ini kayak Iya Bu, terlempar, Bu. bagaimana? Oh iya. Oke, gimana Bu? Tadi terputus tak Bu? Di tempat saya terputus, Bu. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Sudah amankah? Sudah, sudah. Ya, baik saya lanjutkan. Ini adalah hasil Google Form dari siswa kami, yaitu apa yang membuat mereka terkesan dengan metode poin bintang kejuaraan yang saya terapkan. Dan sebagian besar mereka menyampaikan lebih tertantang karena mendapat poin bintangnya itu. Yang pun berlomba-lomba seperti itu ya. Dan ini aksinya yang pertama, saya melakukan diskusi dengan siswa terkait rendahnya hasil asesmen, diskusi secara langsung, kenapa nih nilai kalian rendah seperti itu. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang mengadopsi asesmen secara kontinu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga ini, jadi di poin bintang kejuaraan yang saya terapkan itu, poinnya akan bertambah jika siswa itu melakukan sebuah keaktifan, entah itu menjawab pertanyaan, berdiskusi, berpresentasi, berpendapat, berinovasi, atau membantu temannya dalam pembelajaran, itu bisa mendapatkan poin bintang bertambah. Tapi jika siswa melakukan pelanggaran seperti mencontek, melakukan bullying, bermain HP, bolak-balik ke kamar mandi seperti tadi, mengantuk dan lain sebagainya, itu bisa berkurang. Nah, berkurangnya ini tergantung kesepakatan kelas yang kita gunakan, seperti itu. Nah, ini awalnya poin bintang yang saya gunakan itu secara manual, jadi menggunakan icon-icon bintang seperti ini untuk menarik minat siswa saja. Jadi ketika bintangnya banyak, berarti wah nilainya banyak nih, seperti itu. Dan poin bintangnya ini juga bisa terhapus. Kemudian saya perbarui atau saya update dengan menggunakan Google Sheet, Google Spreadsheet. Ini sudah secara otomatis menggunakan fungsi count if. Jadi nanti misalkan kita menuliskan angka B, nanti di poin bintangnya itu akan bertambah. Dan di sini ada pewarnaan, di mana warnanya itu semakin gelap, maka poinnya semakin tinggi. Nah, ini juga dapat dilihat pada pertemuan pertama B-nya ya sedikit, tapi semakin ke pertemuan selanjutnya, poin B-nya atau keaktifannya semakin meningkat. Nah, kemudian ini bagian atas, nama, kemudian materi dan tanggal itu tidak akan bergerak atau judul kolomnya tetap standby untuk memudahkan penginputan poinnya. Nah, ini adalah poster yang saya tayangkan. Isinya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini saya cetak, kemudian saya sampaikan kepada juri. Dan kemarin itu sempat diapresiasi oleh Bapak, siapa ini namanya ya? Bapak Abu, Bapak Abu Abu Khair. selaku ya Bapak Abu Khair selaku Kepala BGP Jatim.
Dan ini beberapa asesmen pembelajaran yang bisa kita terapkan, bisa tebak kata materi, pembelajaran kooperatif, banyak sekali Bapak Ibu kalau praktik baiknya itu inovasi-inovasi dari teman-teman yang sudah berbagi praktik baik di media sosial, di YouTube itu sangat banyak sekali. Bisa kita tiru, bisa kita modifikasi, tapi di sini saya membawakan metodenya, yaitu gimana siswa tetap bersemangat dengan praktik baik yang saya sampaikan, yaitu dengan memberikan poin bintang tadi. Ini beberapa praktik baik yang saya share juga di sosial media. Kemudian ini juga yang paling cukup disukai oleh anak-anak menggunakan ritme lagu pembelajaran menggunakan Suno AI. Dan ini juga beberapa game menggunakan gamekit.com. Ini gamesnya bisa update juga dari gamekitnya itu. Kemudian mereka benar-benar bermain tapi juga menjawab pertanyaan. Dan ini juga salah satu games yang disukai oleh anak-anak. Kemudian ini umpat balik dari praktik baik saya ini. Ini dari PMM yang sudah saya unggah. Kemudian ini waktu saya menyampaikan webinar tentang praktik baik ini juga. Kemudian sudah seperti itu saja. Semoga menginspirasi. Mungkin nanti sharing-sharing lebih lanjutnya bisa di akhir atau waktu sesi tanya jawab seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Mas Ula selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Dwi Hasifah, ya, saya ulangi lagi ya, Bu Dwi Hasifah atas pemaparan yang luar biasa ini. Nah, beliau itu menyampaikan praktik baik terkait pembelajaran inovatif dengan pemberian poin kejuaraan ya Bu ya, di mana poin itu akan bertambah jika aktif dan poinnya akan berkurang jika siswa melakukan kesalahan. Dan ini merupakan cara yang cukup efektif ya Bu ya untuk membuat anak-anak itu semakin aktif, semakin kreatif dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita berikan plus nomor kepada Ibu Dwi Hasifah. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawabnya nanti Bu Bukun, nanti untuk sesi tanya jawabnya kita buka di akhir sesi saja ya, Iya, setelah Ibu Bu Nani Nani dulu. menyampaikan pemaparan materi. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan materi dari Ibu Nani Lisawati. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Nani. Saya akan membuka dulu kurikulum vitae dari beliau. Nah, ini Bapak Ibu kurikulum atau daftar riwayat hidup dari Ibu Nani Lisawati Dwi Rahayu, Sarjana Kehutanan ya, GR, MSc. Beliau tempat tanggal lahirnya di Kulon Progo 25 November. Nah, ini tahun berapa, Bu? 1977 Bu. Udah jelita jelang 1980. tahun. Iya, iya. Jadi SMP Negeri 2 Wates, mata pelajaran yang diampu adalah Praya SMP. Alamat sekolahnya di Kulon Progo, Yogyakarta. Pendidikannya adalah S1 Teknologi Hasil Hutan UGM, lalu S2 Ilmu Lingkungan UGM, lalu PPG UNJ Jakarta. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu untuk apa namanya? Kontak personnya mungkin Bapak Ibu ingin menghubungi, silahkan menghubungi kontak person tersebut. Nah, ini beberapa prestasi yang beliau tampilkan di sini. Yang pertama yaitu Lomba Cipta Video Kreasi Edukasi bagi Guru. Penyelenggaranya SMK DU Muhammadiyah Galur. Beliau dia juara 1 ya tingkat provinsi. Yang kedua yaitu penulisan kisah inspiratif guru dari komunitas KYM. Juara 1 juga beliau tingkat SMP, tingkat provinsi DIY sampai dengan Jawa Tengah. Dan selanjutnya yaitu Jambore GTK 2024. Beliau juara 3 tingkat provinsi di Provinsi DIY ya. Luar biasa pencapaian beliau ini. Dan langsung saja Bapak Ibu, eh,
kami persilahkan kepada Ibu Nani Lisawati untuk memaparkan materinya. Monggo, Ibu. Ya, izin share screen ya, Bu. Nggih, nggih, monggo. Apakah sudah terlihat, Pak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali saya bergabung dengan Kombel Teras Bujana. Teras Bujana ya, Bu ya. Ya, Nggih, betul yang sekali. terhormat Ibu, Betul, Bu. ya, yang terhormat Ibu Kun Handayani selaku pimpinan Kombel Teras Bujana, yang terhormat Ibu Maula dan Ibu Dwi Hasifah. Dan selamat malam, saya lihat ada Bu Nur Santi, dan selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul malam ini. Semangat sekali ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi pahala kita dan menambah ilmu di sela-sela kita sedang menggarap rapot ya Bapak Ibu ya. Nggih, Perkenalkan, betul, saya Bu. Lisawati ya, dari SMP Negeri 2 Wates. Tadi sudah diinfokan oleh Ibu Masula bahwa saya adalah guru prakarya, pendidikan saya dari teknologi hasil hutan, makanya saya menjadi guru prakarya ya. Jadi kalau di sini itu saya ingin berbagi praktek baik. Peran saya sebagai koordinator P5, kebetulan ada lomba Jambore GTK, jadi memang hobi saya itu lomba Bapak Ibu. Kalau anak mendapatkan nilai ada kepuasan batin, kalau saya ya seperti itulah yang saya rasakan jika mendapatkan kejuaraan. Nah, kalau ada hadiah itu bonus ya, biasanya terus karambol itu ada hadiah dari dinas, ada hadiah dari sekolah, nah itu bonus. Mungkin Bapak Ibu tahun depan semoga bisa bergabung menjadi finalis dan juara di Jambore GTK tahun 2025. Ya. Amin. Saya ya ceritakan sebentar bahwa Jambore GTK itu kan apresiasi terhadap guru yang puncaknya ada di peringatan HKN, Guru Nasional. Nah, kategorinya adalah guru inovatif, guru dedikatif, dan komunitas belajar. Jadi, semoga nanti Teras Gujana akan semakin maju ya dengan kombel yang selalu berkelanjutan. Kemudian tahapan dari lomba itu meliputi dari penulisan naskah, kemudian pembuatan video, wawancara rekan sejawat, gelar wicara provinsi, dan gelar wicara nasional. Nah, penulisan naskah ini sekitar 7 lembar yang dibuat efektif, singkat, jelas, padat. Kemudian pembuatan video YouTube sekitar 10 menit. Kemudian nanti kalau lolos itu ada wawancara dari rekan sejawat. Biasanya diambil 15 ke provinsi. Sesudah itu kemudian diambil 5 lagi untuk menjadi gelar wicara provinsi, dan diambil lagi 3 ikut gelar wicara. Maksud saya diambil 1 untuk gelar wicara nasional. Nah, pada naskah saya menceritakan praktek baik, itu saya tahu lomba itu hanya sekitar 1 minggu sebelumnya. Sehingga yang ada saya olah seperti film dokumenter. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu dari sekarang eh, berinovasi, berdedikasi, ya itu fungsinya dari dokumentasi ya Bapak Ibu. Dari dokumentasi itu dipersiapkan dengan baik, bagaimana memilih angle-nya, kemudian berbagai properti yang pendukung. Nah,
Di sini kelemahan saya hanya menggunakan video-video ala kadarnya. Jadi ada yang dari murid, ada yang dari teman, dari saya sendiri, kemudian saya olah mendukung dari naskah yang saya tulis. Nah, pada pendahuluan saya menuliskan bahwa potensi sekolah saya ya adalah banyak potensi kelapa. Oh ya, mohon maaf bahwa saya menjadi koordinator P5 untuk kewirausahaan dengan proyek pembuatan Wingko. Wingkonya namanya Spero. Spero itu singkatan bahasa Jawa dari SMP Loro Wates atau SMP 2 Wates. Ya. Karena P5 ini kan disesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar, maka lingkungan sekitar yang banyak kebun, petani, kemudian lahannya yang masih luas banyak kelapa, maka kami memilihnya mengolah menjadi Wingko proyeknya. Nah, selain itu sekolah itu juga berada di pinggir jalan menuju bandara sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi UMKM. Nah, kemudian disebutkan juga dari tujuan P5 itu kewirausahaan adalah memberikan pengetahuan kewirausahaan pada siswa untuk menciptakan mental wirausaha sejak dini sebagai generasi penerus yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri ataupun pengusaha di masa depan. Kemudian dimensi yang dipilih adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Adapun penyusunan naskah praktik baik sebenarnya adalah bebas, tetapi saya menggali dari coaching-coaching yang sudah ada, jadi belajar dari naskah-naskah yang sebelumnya, coaching yang ada dari YouTube, itu menggunakan metode pendekatan STAR, yaitu situasi terkait kondisi yang pertama, kemudian tantangan, kemudian aksi dan refleksi. Yang pertama terkait kondisi, di sekolah kami itu keterbatasan sumber daya guru karena hampir semuanya sudah mempunyai tugas tambahan sehingga tugas koordinator itu dapat dikatakan menjadi beban saya pada waktu awalnya, walaupun miskonsepsi pada awal seperti awal-awal P5 itu masih ada, kemudian berlambat laun menghilang, tetapi miskonsepsi itu menjadi nyata ya karena keterbatasan waktu sehingga semua tanggung jawab itu kadangkala menjadi tanggung jawab saya seperti gelar karya, koordinator jadwal maupun penyiapan properti dan lain-lain. Nah, kemudian tantangan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya bahan ajar. Bahan ajar ini dari modul yang dari penerbit itu kurang sesuai karena biasanya itu tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian terbatasnya waktu, dan yang ketiga adalah motivasi siswa kurang. Mereka siswa itu lebih menyukai proyek. Jadi kalau pemahaman materi bertele-tele itu mereka udah kada bosen ya. Jadi lebih menyukai proyek. Kemudian guru sendiri juga bukan bidangnya untuk kewirausahaan sehingga materi itu perlu diberikan coaching terlebih dahulu ataupun diskusi di WA apa maksudnya dari teori dasar kewirausahaan, pasar, kemudian mata uang, perkembangan mata uang, kemudian yang terakhir PT, CV, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya guru juga kurang partisipasi karena sudah ada modul, kemudian gurunya tinggal apa yang ada kadangkala dibacakan, kemudian diskusi, dan
kurang gregetnya itu kurang gitu loh. Yang terakhir adalah kurangnya sarana prasarana karena kami itu melakukan pembatasan HP. Jadi HP digunakan hanya waktu urgent. Misalnya pada saat pembuatan desain dengan Canva, presentasi dan gitu. Kemudian LCD ini sudah kami tangani kemarin baru pengadaan ya untuk kelas 7. Kalau kelas 9 insya Allah semuanya sudah ada. Kemudian aksi yang dilakukan adalah untuk mengurangi beban koordinator, maka modul yang ada itu yang tahun lalu kemudian kami sempurnakan dengan adanya rapat awal tahun dari masing-masing guru, semuanya memberi masukan, anak juga, kemudian menjadi modul besar secara garis besar, kemudian diuji publik dan pengawas juga memberikan masukan. Nah, yang kedua adalah koordinasi pelaksanaan proyek. Nanti ada rapat bersama antara guru dan murid menentukan kalau materi sudah selesai, kan sudah ada pada awal, tapi apakah sudah memenuhi pemahaman materi atau belum? Nah, itu dirapatkan bersama. Kami juga mengundang narasumber untuk mengatasi kebosanan siswa dengan materi yang hanya dari guru, kemudian mengundang, kebetulan kami kemarin mengundang seorang dokter gigi, dia secara karir bagus dan mempunyai bakery dan motivasinya sangat menyenangkan bagi anak-anak bahwa berkarir dan berwirausaha itu dapat sejalan. Kemudian tadi mengoptimalkan sarana prasarana sudah tadi dilanjutkan dengan refleksi. Refleksi itu dilakukan setiap hari di WAG guru. Jadi masukan dari anak-anak, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka antusias itu guru menulis seperlunya di WAG. Jadi itu juga menjadi dasar koordinator untuk menentukan langkah pada hari berikutnya. Kami melakukan P5 itu semi blok yaitu pada hari Rabu sampai dengan Jumat 4 jam, 4 JP setiap hari. Jadi setiap minggu itu ada 10 JP. Refleksi gelar karya dilakukan oleh kepala sekolah yang memberikan apresiasi terhadap semua yang terlibat dalam P5 ini. Kemudian guru juga memberikan apresiasi dan siswa juga menuliskan dalam selembar kertas nanti dikumpulkan. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa peran koordinator P5 memerlukan kemampuan kepemimpinan mengelola dan mengembangkan sistem, kolaborasi antara koordinator P5 dengan kepala sekolah, tim modul, guru, dan siswa akan menciptakan kegiatan P5 yang menyenangkan sehingga capaian pembelajaran tercapai dengan mudah. Koordinator P5 harus mampu membuat keputusan yang tepat dengan adanya masukan dari refleksi guru. Sekolah melibatkan masyarakat dalam kegiatan P5 memberikan citra positif sekolah. Sarannya adalah koordinator P5 hendaknya meningkatkan kemampuan karena kegiatan P5 akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi sekolah. Perlunya peningkatan kepedulian terhadap kegiatan P5 dari semua pemangku kepentingan P5. Guru sebagai pemateri P5 memberikan kepercayaan kepada koordinator P5 dalam pengambilan keputusan. Kegiatan P5 hendaknya juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, jadi
Demikian tadi naskah saya, bisa dilihat naskah video di YouTube dengan eh, Nani Lisawati GTK dedikatif gitu ya. Kemudian review dari lomba, saya menjadi terbaik ketiga itu karena pada saat gelar wicara pemaparan saya itu eh, kurang dalam pemaparan pembagian waktunya itu harusnya seperti debat itu loh. Jadi eh, efektif, efisien. Jadi eh, secara naskah sepertinya sama, tetapi dalam gelar wicara itu diperlukan keterampilan untuk berbicara, mengepaskan durasi yang ada. Kemudian program yang ada itu juga continue. Kelemahan di eh, praktik baik saya bahwa proyek Wingko itu masih insidental. Jadi kalau ada tamu, kalau ada penerimaan rapot, kalau ada kegiatan classmate itu baru ada kewirausahaan. Nah, di situ kelemahan dari eh, praktik baik saya. Saya akhiri presentasi saya dengan membacakan quote dari buku Handayani ya ini. Jangan pernah berhenti belajar karena dengan belajar kita semakin menyadari kekurangan kita. Nah, saya tutup dengan salam ya Bapak Ibu. Ikan hiu makan tomat. Tidak lupa mendapat Cakep. teras. Tetap semangat Bapak Ibu hebat bersama Teras Gujana tetap di sini. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk Ibu Nani Lisawati. Baik, terima kasih Bu Nani atas pemaparan yang luar biasa ya terkait dengan guru dedikatif dengan tema P5 ya. Tadi materi yang dipaparkan oleh Bu Nani itu merupakan berangkat dari tantangan miskonsepsi tentang P5 dan dari tantangan tersebut tadi Bu Nani melakukan kolaborasi, menyusun modul sehingga P5-nya berjalan dengan sukses. Dan di sini tadi juga disampaikan sama Bu Nani bagaimana cara melakukan gelar wicara ya ketika kita melakukan gelar wicara itu. Jadi tidak hanya materinya saja yang menarik, tapi bagaimana seseorang itu bisa menyampaikan materi itu dengan baik, dengan public speaking yang baik. Ya, terima kasih ya Bu Nani. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Nani atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu yang punya pertanyaan disimpan dulu nggih. Eh, Nanti akan kami berikan sesi untuk bertanya, sesi diskusi. Di sini kita bagaimana mungkin cara bisa lolos di eh, GTK inovatif maupun dedikatif ini. Untuk selanjutnya, kita langsung saja menuju ke narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Nur Santi. Ibu Nur Santi, halo Ibu Nur Santi. Bu Nur Santi hadir saja, tapi tidak memberikan materi, Bu. Oh iya, Eh, oh ya tidak memberikan materi. Atau Bu Nur Santi bisa memberikan ini Bu, bisa memberikan apa namanya? Sepatah dua patah kata. Tips-tips ya Iya. sepatah dua patah kata atau tips-tips bisa masuk ke dalam nominasi GTK Inovatif di Provinsi DIY. Silakan Bu Nur Santi. Halo Bu Nur Santi, masih monitor? Sepertinya Bu Nur Santi ini ya Bu ya, Ada, Bu. ya tidak aktif beliaunya. Gimana Bu? Ada beliaunya tapi ini belum aktif Mungkin sepertinya. sambil apa gitu. Ya udah kalau gitu kita saat ini akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau kalau Bapak Ibu ingin berbicara secara langsung bisa melakukan raise hand ya. Pertanyaan
pertanyaan nanti akan kami bacakan secara bergantian. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau mau diskusi di sini boleh ya. Ini jangan dibuat tegang, di sini santai kita belajar, belajar untuk mengajar ya. Nanti ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi semester yang akan datang. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau Bu Dwi Hafisa mungkin bisa saling ini ya, saling memberikan ini Bu, memberikan apa namanya kesan-kesan ketika Bu Dwi Hafisa, ketika Bu Nani ada di nominasi GTK inovatif di provinsi masing-masing. Baik Bu, mungkin tadi belum saya sampaikan ya tips dan triknya bagaimana. Oh itu di kolom komentar juga ada yang mengirimkan itu. Sudah Untuk Bu ada Dwi, ini. Ini dari apakah Bu Nani. Oke, oke. Sebelum ke kolom chat, saya sampaikan dulu tips dan trik bagaimana saya bisa sampai di nominasi GTK Inovatif pada kegiatan Jambore GTK Hebat kemarin. Jadi sebelumnya itu pada tahun 2023 saya kan sudah masuk di nominasi finalis 10 besar ya Bu. Nah di situ itu hanya 10 orang saja dan yang diambil juga sama 3 orang. Nah saya itu ada di urutan keberapa itu saya nggak tahu. Nah jadi waktu 2023 itu saya sudah punya plan bagaimana caranya nanti 2024 saya bisa nih masuk 3 besar seperti itu. Jadi memang praktik baik itu kita selain untuk siswa itu juga ada manfaatnya untuk kita ikutkan perlombaan. Jadi Bapak Ibu misalkan memiliki praktik baik, itu mari kita ikutkan gitu ya. Mungkin praktik baik saya ini sebenarnya sederhana, cuma karena Bapak Ibu guru yang lain itu belum mengikutkan praktik baiknya dalam perlombaan, makanya itu saya bisa masuk ke situ juga seperti itu. Nah, waktu awal itu kan kita diminta video. Nah, video itu yang sangat banyak mengkat peserta gitu ya. Jadi sudah ada ketentuan, sudah ada durasi berapa menit minimal dan maksimalnya. Dah, dari teman-teman saya yang mengikuti perlombaan itu, dari yang mengikuti Jambore itu ada sebagian besar peserta itu yang videonya kurang dari durasi ketentuan atau ada yang melebihi durasi ketentuan seperti itu. Kemudian di ketentuannya itu juga tidak diperkenankan melampirkan background atau diberi background seperti itu di videonya itu tidak diperbolehkan memberikan background. Jadi peserta misalkan langsung muncul nih hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu langsung tidak akan diloloskan ke tahap selanjutnya. Mungkin dari situ dulu. Jadi pertama ketika kita mengikuti perlombaan, kita baca dengan teliti nih ketentuannya apa saja, durasinya berapa, kemudian tentang apa, harus disesuaikan dengan tema, kemudian hal-hal yang tidak diperbolehkan dan hal-hal yang diharuskan dalam perlombaan tersebut itu kita harus ikutin. Seperti itu. Entah itu menampilkan logo atau misalkan memberi hashtag pada komen captionnya atau menguploadnya lewat YouTube atau mengupload di Google Drive kemudian harus secara publik seperti itu. Jadi kita harus mengikuti ketentuan-ketentuannya itu. Nah, setelah dari video itu juga ada naskah. Nah, naskah itu juga ada ketentuannya. Seperti kata yang ada di naskah itu minimal berapa kata, 1.500 kata sepertinya yang waktu itu. 1.500 kata, terus maksimalnya berapa. Dan itu sebisa mungkin kita itu nggak ngambil dari kalimat dari orang lain. Jadi misalkan kita membaca nih, nyari referensi boleh, tapi kalimat yang kita ketikkan di naskah itu adalah ketikan kita sendiri, jangan kopas. Karena itu juga nanti bocoran dari teman-teman yang sudah lolos juga, itu naskahnya itu juga cukup berpengaruh di situ, nggak boleh ngambil dari kalimat-kalimat orang lain. Jadi kita itu asli karya dari kita, seperti itu. Kemudian dari video naskah, nanti itu diambil 10 besar wawancara. Nah, wawancara ini nanti kolega, wali murid, dan kepala sekolah. Itu tentang diri kita sendiri. Kita ini praktik baiknya beneran diterapkan nggak? Apa praktik baiknya ini hanya untuk lomba saja atau beneran diterapkan di siswa seperti itu. Kemudian kita ini seberpengaruh apa? Apa hanya mendidik
apa hanya mengajar atau juga mendidik seperti itu. Jadi tentang kepribadian kita, tentang adanya kita di sekolah itu dengan adanya praktik baik kita itu sesuai nggak dengan yang kita sampaikan di video dan di naskah. Baru yang terakhir nanti ketika sudah masuk 5 besar dari 10 besar wawancara diambil 5 besar untuk gelar wicara. Nanti di gelar wicara itu juga dilihat bagaimana cara kita berpresentasi. Saya sendiri mengakui kalau saya ini demam panggungnya cukup tinggi. Jadi kemarin itu waktu presentasi tuh saya juga gugup gitu ya, karena di model talk show, kita talk show ada juri 3, kemudian yang ada peserta juga di dalam, kemudian kita live di TV itu juga perlu latihan juga bagaimana kita melakukan presentasi pemilihan kata, kemudian sopan santun juga itu dinilai, dan tanya jawab juga. Tanya jawab itu mengenai praktik baik kita sendiri, jadi keberlanjutannya bagaimana, manfaatnya bagaimana, kemudian nanti selanjutnya itu apa yang bisa dikembangkan, kemudian praktik baiknya ini hanya bisa diterapkan di tingkat SMK saja atau semua tingkatan pendidikan itu bisa. Jadi semakin luas lingkup pemanfaatannya, misalkan dari SD, SMP, SMK bisa menerapkan praktik baik kita, itu sepertinya nilainya bisa lebih tinggi karena lingkupnya lebih luas seperti itu. Sudah mungkin Bu Mas Ula. Iya, terima kasih Bu Dwi Hafisah, banyak sekali ya, sangat jelas sekali penyampaian dari Bu Dwi Hafisah terkait dengan bagaimana sih caranya kita itu ketika akan mengikuti apa namanya seleksi dari GTK inovatif ini, GTK Jabure ini, dan yang pasti yang pertama itu memang harus ini ya Bu ya, harus mengikuti ketentuan yang sudah di itu ya, yang sudah keluar aturan-aturan apa saja itu harus kita ikuti dan juga selain itu kita harus menerapkannya di kelas dan kayaknya dengan rekan sejawat itu juga harus baik ya Bu ya. Karena Iya, apa namanya ada rekan sejawat yang ditelepon juga ya Bu ya terkait dengan ini GTK inovatif ini juga. iya benar. Konfirmasi gitu. Ya konfirmasi dan ke orang tua juga ya Bu ya, ke orang tua, ke peserta didik. Jadi kita memang benar-benar apa namanya harus menjadi guru yang profesional sesuai dengan kompetensi guru, baik itu kompetensi profesional, sosial maupun kompetensi yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Dwi Hasifah. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Nani Lisawati bisa menambahkan. Oh ini sebentar Bu, ada pertanyaan dari Bu Kun ini ya. Bisakah minta aplikasi Bu Dwi untuk memberikan poin-poin kepada murid untuk dipraktikkan di kelas saya? Nah, ini saya sebenarnya juga tadi mau minta Bu ya, aplikasinya tuh kok menarik sekali ketika diterapkan di kelas. Dan mungkin nanti Bu Dwi bisa berbagi nih aplikasi apa saja yang bisa digunakan, yang bisa kami gunakan untuk nanti bisa di-sharing di sekolah kami. Silahkan Bu. Oke, jadi aplikasi atau settingan Google Spreadsheet-nya itu sudah saya buat. Ini nanti saya kirimkan ke moderator gitu ya. Atau bisa juga diketikkan, bit.ly-nya itu sudah saya buatkan. Namanya itu, saya ketik di kolom komentar saja ya. bit.ly slash, sebentar, poin bintang kejuaraan. Poin bintang kejuaraan. Poin bintang kejuaraan. Oke, ya itu. Itu linknya yang saya terapkan di poster juga. Seperti yang saya kirimkan, jadi di awal kata itu pakai huruf kapital seperti itu. Itu bisa diklik atau di share itu nanti mengarah ke Google Spreadsheet yang sudah saya buat. Itu nanti bisa Bapak Ibu copy atau buat spreadsheet baru nanti disesuaikan dengan nama siswanya masing-masing beserta materi-materi dan kelasnya seperti itu. Untuk Apa aplikasinya, Bu Dwi, untuk aplikasi aplikasi yang digunakan,
Saya nggak pakai aplikasi, pakai Google Spreadsheet itu aja. Jadi nanti itu linknya saya share, itu kan hanya saya share untuk sebagai pelihat. Nah, nanti Bapak Ibu itu bisa Iya. nge-copy, bisa ngopi dari fungsi-fungsinya itu masih bisa di-copy kok. Jadi ini aplikasi yang digunakan spreadsheet itu, tapi pembelajaran yang Bu Dwi gunakan itu pembelajaran inovatif dari berbagai model pembelajaran ya Bu. Tadi ada Iya, benar. model pembelajaran dengan menggunakan Suno, dengan menggunakan apa lagi tadi? Ada Bisa Suno, GameKit, ada model game. saya lupa tadi, Ya, games based learningnya itu menggunakan gamekit.com. game based learning. Iya, Gamekit.com ya Bu ya. gamekit.com. Ya, gamekit.com. Itu juga online dan secara gratis juga. Oh iya iya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Dwi? Mungkin ini saya sambil baca komentar-komentar yang ada di ini ya, yang sudah dikirimkan Bapak Ibu guru yang lainnya. Dari Ibu Nani, apakah inovasi sekarang juga digunakan oleh teman guru? Iya. Jadi beberapa teman di sekolah saya itu kan nggak mungkin ya nilai rapot itu bisa meningkat ketika mereka atau ketika siswa itu hanya menerapkan pembelajaran saya. Jadi teman-teman yang lain itu juga ada beberapa yang juga menerapkan sehingga kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan nilai numerasi, literasi, dan siswa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bukun lagi nih. Aplikasi Sunonya kan menghasilkan lagu. Lagu. Bisa Iya. minta contoh lagu hasil APK-nya, APK Sunonya, Ibu. Nah, Oke, sebenarnya yang Suno itu kemarin dicetak ya. Jadi itu anak-anak mendesain sendiri, kemudian saya hanya membarcode. Itu sebenarnya di Suno itu kita hanya menginputkan seperti kata kunci. Jadi misalkan kita tentang materinya tentang lingkungan hidup nih, lingkungan hidup, binatang, apa gitu. Misalkan secara spesifik, nanti si aplikasi Suno ini dia menciptakan liriknya secara otomatis. Jadi Suno itu AI. Nah, kemudian nada atau lagunya itu bisa kita pilih beberapa. Dan itu untuk yang gratis hanya berlaku lima kali lagu. Jadi misalkan sudah 5 kali lagu itu kita harus berbayar. Nah, untuk tidak berbayar kita menggunakan email yang lain. Gitu. Jadi satu email itu porsinya lima lagu. Ketika sudah menghabiskan 5 lagu, nanti kita untuk menggunakan Suno lagi kita buat email yang baru seperti itu kemarin itu. itu Sunonya itu apa, Bu? Ketika kita membuat sudah 5 gitu, bulan depan ini lagi nggak? Kita berubah nol lagi nggak? Enggak, sepertinya itu berlaku seterusnya, Bu. Jadi memang harus Terusnya ya. menggunakan email yang baru, iya. Nah, ini Bukun lagi bertanya yang buat lagu, Bu Dwi atau muridnya? Yang buat lagu itu siswa. Jadi saya itu menerapkan, misalkan belum materi nih, Bu. Sebelum materi, hari ini kita akan belajar tentang ini dan ini, misalkan gitu. Dan nanti siswa itu langsung membuat kata-kata atau kalimat inti gitu. Jadi kalimatnya itu juga dibatasi sepertinya hanya 200 kata maksimal. 200 kata dimasukkan di Suno AI-nya itu. Nanti dia itu secara render menciptakan lirik sesuai dengan kalimat inti yang kita inputkan. Misalkan kita membuat lagu untuk diri kita sendiri juga bisa. Kemarin itu ada saya membuat buat diri saya sendiri di YouTube itu saya ciptakan lagu tentang buatkan lagu tentang Dwi Hasifah, dia seorang guru yang begini-begini itu bisa. Iya, lebih orisinil ya, Bu ya. Ya, jadi Jadi kita tidak terkena copyright ya. ya seperti itu dari AI-nya. Dan Oke. dan Ada lagi Bapak Ibu? dari uh, pembelajaran menggunakan lagu itu kan liriknya itu juga beberapa pembelajaran. Anak-anak itu bisa mudah mengingat karena sambil menyanyi gitu, Bu. Iya, iya. Oke, oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sama Ibu Dwi Hasifah. Nah, ini dari Pak Yayat nih, Bu. Ya, Bu, diperlihatkan gamenya ya. Oke, sebentar saya coba bacinkan dulu ya. Kimkit.
Saya share screen atau bagaimana ini? Share screen aja, Bu. Saya ini dulu. Monggo, dengan share screen. Sudah tampil? Masih proses, Bu. Sudah tampil. Oke, jadi ini tadi sebenarnya sudah saya siapkan, cuma kadang ragu gitu kok. Mungkin bisa nggak ya? Karena ini di GameKit juga sudah cukup lama saya gunakan. Ini beberapa, jadi judul nanti bisa kita sesuaikan dengan materi. Kemudian ini pertanyaan bisa esai ataupun pilihan ganda atau titik-titik, bisa menggunakan gambar juga. Kemudian kalau sudah oke itu nanti Bapak Ibu join ya biar bisa memainkan. Kita pilih yang play live. Nah, ini yang brand new ini adalah color class. Ini terbaru. Kemudian ini di bagian bawah juga masih banyak pilihan games-games yang lain. Gitu. Jadi nanti misalkan siswa bosan bisa kita terapkan pilihan games yang lain dan ini juga terupdate gitu ya. Kita coba Bapak Ibu bisa mengetikkan di Google-nya gamekit.com/join. Bentar, ini masih loading. Ya, cuma gamesnya ini memang cukup loading gitu. Kalau di sekolah kan internetnya masih cukup tinggi. Nah, ini saya sekarang posisi di rumah, jadi internetnya cukup loading. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu kita gabung nggih di situs www.gimkit.com/join. Ya, ini saya tuliskan di Ya, sini ya, gamekit.com/join dan ini kodenya. www.gimkit.com/join. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini kodenya dua tiga Atau satu bisa delapan lima. scan QR juga bisa. Kalau di game kitnya ini ketika kita bermain itu menghabiskan energi dan ketika energinya habis kita harus menjawab pertanyaan gitu. Masih belum ada yang join? Bet, join, Bet. Sudah ada yang join kah? Monggo Bapak Ibu bisa join. Oke, ada Ibu Lilis Setiawati, ada Lala. Ayo Bapak-bapak, Bapak Yayat yang minta di-spill barusan. Ayo join Bapak. Ini Pak Yayat menuliskan di chat nih Bu. Maaf Bu, saya tidak mengikuti semuanya. Game ini di kelas buat selingan saja atau materi pelajaran ya. Ini pertanyaan Bu, apakah gamenya itu hanya buat selingan atau juga untuk materi pelajaran? Ini bisa selingan, bisa juga dibuat penilaian formatif juga bisa karena di sini kan juga ada pertanyaan yang kita masukkan gitu. Jadi nanti untuk melihat siswa ini bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan atau tidak seperti itu. Sudah, kita coba mulai. Kita coba mulai. Kita main sebentar dulu ya supaya ada gambaran. Nah, ketika kita bergerak ini itu nanti menghabiskan energi. Bisa bergerak Bapak Ibu. Kita banyak-banyakan mengisi. Kayaknya pakai ini ya Bu ya, pakai apa namanya scroll atas scroll bawah gitu ya. Iya, scroll atas scroll bawah. Nah, aduh, ketika energinya habis, itu harus menjawab pertanyaan dan harus benar jawabannya itu.
Jadi kalau out of energy gimana Bu? Oh, answer question ya. Iya, langsung dijawab pertanyaannya. Nah, ini saya ini ya Bu ya. Salah dengan juga incorrect. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya berapa ini Bu? Oh, salahnya sekali ternyata. Ya, kurang lebih seperti itu. Menarik sekali ya, seru Bu. Kayaknya kalau anak-anak kan memang apa sekarang itu kan apa di waktu-waktu luangnya, waktu-waktu kosongnya kan digunakan untuk ngegame ya. Dan ini jadi salah satu alternatif ya untuk pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Ini, oh ini Pak Yat sudah masuk Bu. Oh iya ya Bu, saya cuma masuk ini ya Bu. Kodenya apa ya Bu? Ini masih bisa masuk Bu Dwi. Sudah saya tutup tadi itu, Bu. Sudah ditutup Pak Yayat, ininya kodenya, Nanti aplikasinya mungkin sudah ditutup. bisa main dengan siswanya. Tinggal diketik Oh, aja, nggih. gamekit.com/join. Nah, ini Gamesnya dari buku gamenya tim. Gamesnya itu bisa tim, bisa yang individu. Yang tadi itu termasuk yang individu. Oke, oke. Kalau tim ada settingannya ya Bu ya untuk tim, untuk individu itu ada settingannya sendiri. Kalau tim dan individu itu tergantung tipe gamesnya. Tadi itu ada yang capture the flag. Capture the flag itu lomba merebut bendera. Itu ada 2 tim. Jadi nanti itu berapa banyaknya siswa itu diacak dari game gamekit.com-nya itu. Jadi nanti tinggal dibagi 2 seperti itu. Itu yang tim. Kemudian ada juga kayak apa ya waktu itu ya, tebak-tebakan itu loh, siapa yang menjadi penjahat itu Bu. Sebentar saya Iya, cek iya. dulu ya. Ya, tebak-tebakan siapa yang menjadi penjahat itu nanti ada yang jadi malaikatnya, ada yang menjadi penduduk, ada yang jadi itu apa hantu-hantunya itu seperti itu. Iya, iya. Wah, luar biasa ya Bu Dwi. Nanti ini perlu belajar lebih dalam lagi ya sama Bu Dwi ini terkait dengan game kit ini ya. Nah, ini sebentar saya baca chat dulu. Mohon izin Bu Dwi, untuk aplikasi ini free untuk berapa pemain atau bagaimana? Bu, ini ada pertanyaan. Game ini free untuk berapa pemain, Bu? Kalau berapa pemainnya itu nggak ada batasan, itu karena ada settingan di kita. Jadi nanti itu pemain yang terlambat join itu diperbolehkan join tetap atau tidak diperbolehkan itu juga ada settingannya. Jadi kita sebagai guru itu Hmm. yang mengatur itu semua. Mau berapa pemain, kemudian yang sudah gamesnya sudah dimulai, yang siswa yang terlambat join itu apa masih bisa join atau tidak, itu kita sendiri yang menentukan nantinya. Eh, Kalau misalnya Bu Dwi ya, misalnya kita itu, kalau saya sendiri itu kan punya 36 siswa nih ya, 36 siswa join semua. Kira-kira itu tempatnya muat nggak untuk 36 siswa itu? Masih muat. Masih kemarin itu sempat saya gunakan di acara seluruh siswa, seluruh tingkatan siswa kegiatan literasi itu masih bisa digunakan gamesnya itu. Nggih, nggih. Terima kasih nggih, Bu Dwi. Ini ada dari Bukun. eh Inovasi Bu Dwi diberi nama apa? Kan terdiri dari berbagai kegiatan. Nah, Oke, jadi yang saya bawa untuk perlombaan itu adalah metode penilaiannya, yaitu tentang poin bintang kejuaraan. Kalau tentang praktik baik atau pembelajaran yang saya terapkan itu hanya merupakan, saya menyampaikannya di internet, di YouTube, di sosial media, itu sudah banyak sekali guru konten kreator yang membagikan inovasi pembelajaran atau praktik baik yang bisa kita terapkan. Nah, kalau kita hanya menerapkan satu, misalkan yang game kit tadi, ketika siswa diberi game kit terus-menerus selama pembelajaran itu mereka akan bosan.
mereka bosan hanya ya. ya mereka hanya akan bersemangat atau tertarik ketika satu atau dua kali pertemuan saja. Ketika pertemuan atau games yang sama itu diterapkan yang keempat kali atau kelima kan metode poin bintang kejuaraan itu tadi. Jadi ketika mereka semangatnya berkurang, maka bintangnya juga akan berkurang. Gitu. Oke, 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 oke. Jadi namanya metode bintang kejuaraan ya, Bukun. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo mumpung ini ada waktu untuk bertanya langsung kepada Bu Dwi. Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita lanjut ke Bu Nani ya. Mungkin bisa berbagi terkait apa Bu yang tadi belum disampaikan Bu, berbagi tentang apa GTK dedikatif ya Bu ya. GTK dedikatif, bagaimana kesan-kesannya Ibu ketika mengikuti GTK dedikatif. Silahkan Bu Nani. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi jadi wabarakatuh. sebentar ya saya matikan HP saya. Eh, Kalau dedikatif itu lebih ke peran personal, ya, peran personal seorang guru, bagaimana dia menjalankan program sepenuh waktunya dengan pengabdiannya yang memandu sebuah program itu berjalan dengan baik. Jadi kalau tahun lalu itu dedikatif itu menceritakan tentang seorang guru yang datang ke sekolah dengan perjuangannya, misalnya memakai perahu atau ke daerah dataran tinggi seperti itu. Nah, pada tahun ini dedikatif itu diperluas bagaimana dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk suatu program. Begitu, Bu. Oh, jadi ini ya, dedikasinya terhadap suatu program itu biasanya yang termasuk dalam dedikatif itu kayak wali kelas itu termasuk enggak Bu? Wali Ya, kelas, nah, tugas bisa tambahan mengangkat. apa gitu? Misalnya ya wali kelas mengatasi seorang siswa yang hampir lulus itu bisa, guru BK yang eh, mengatasi anak yang hampir tidak lulus tidak ada masalah itu juga bisa. Hmm, iya. Kemarin teman saya itu mengangkat dia sebagai koordinator eh, dalam penanganan bully, ya, penanganan bullying di sekolah. Kemudian eh, metode ada yang praktek baik tentang metode coaching, penanganan suatu kasus dengan coaching, misalnya seperti itu. Oke, oke. Sebentar saya lihat kolom chat dulu Ibu. Kayak mungkin ada lagi Bu Nani yang ingin disampaikan kesan-kesannya di sana di ketika melakukan ini Jadi apa namanya? Ya, jadi kalau ikut lomba-lomba gini rasanya sangat bahagia yang menjadi guru. Menjadi guru adalah suatu passion bagi saya. Ya, yang saya 2 tahun sudah dulu di furniture ekspor. Jadi ternyata saya passionnya menjadi guru, menjadi peserta Jambore GTK itu seperti ada semangat baru. Kalau di sekolah kan tidak, misalnya ada yang kurang semangat, tapi kalau bersama-sama itu di situ rasanya semangatnya semua luar biasa, ingin memajukan pendidikan begitu. Jadi seperti malam ini saya rasanya alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu semua yang semuanya semangat menimba ilmu di malam hari ya. Kan kalau kita mengikuti rasa capek ya banyak magernya kan Bu. Jadi betul memang Bu. Bu Nani, ini ada iya. pertanyaan dari Bu Kun. Bu Nani sering ikut lomba guru atau ini merupakan pengalaman pertama? Oke.
Kalau Jambore GTK ini merupakan pengalaman yang pertama, tapi saya itu senang ikut lomba-lomba. Jadi ya lomba menulis, lomba baca puisi misalnya, walaupun nggak juara Bu, tapi kok saya tuh sering senang, senang aja. Terus mendampingi anak, mendampingi siswa juga. Jadi untuk mendapatkan apa ya potensi apa yang digali dari siswa itu kan diikutkan apa lomba macam-macam gitu loh. Oh, nggih, nggih. Jadi Eh, memang ya, jadi memang ketertarikan Bu Nani ketika setiap ada perlombaan yang memang memiliki passion di situ, Bu Nani selalu ikut ya, Bu ya. ya, Iya. kalau juara itu bonus lah. Nah, ini ada lagi Bu Kun tanya, Bu, bagaimana Bu Nani mengatasi tantangan miskonsepsi P5 di sekolah Ibu? Nah, ini Ya, ya kita bekerja sama ya, kita ada atasan, kita ada fasilitator, jadi kita komunikasi di situ walaupun kadangkala crash internal itu ada ya, tapi ya kita upayakan kembali ke tujuan akhir bahwa proyek P5 adalah suatu eh, tujuan yang mulia di kurikulum Merdeka. Jadi kita kembalikan ke situ nanti setiap ada pertemuan itu kita ulang-ulang. Nah, insya Allah semua masalah itu dapat teratasi ya. ya Itu gitu aja. nggih, Bu. Jadi selalu meluruskan ketika ada koordinasi dengan para fasilitator ya, Bu ya. Dengan cara koordinator, fasilitator P5, konsep yang benar itu selalu diulang-ulang supaya itu apa, Bu, menjadi konsep yang dipahami secara utuh oleh seluruh fasilitator maupun koordinator dari P5. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Sepertinya sudah, Bu. Sudah. Eh, Sebentar, Bu, kita tunggu sebentar Silakan lagi. saya Ada Bu. yang mau bertanya. Ya, saya sebagai Oh, ini koordinator. ada lagi. Oh, iya, Saya sebagai sebagai koordinator P5 koordinator. di kelas 7 dan kelas 9. Ya. Jadi berani sebagai koordinatornya, nggih, Bu, nggih. Koordinator dari Ya. P5 tersebut. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita akhiri, nggih. Mungkin ini di sini sebelum kita akhiri, mungkin Bu Kun ingin menyampaikan terkait sertifikat atau apa di sini, Bu Kun. Ya, baik. Kita masih di 2023 ya, Bapak Ibu. Untuk sertifikat ada di link ini, di link Google Site itu, apa namanya, daftar hadir ya. Daftar hadir, baik saya masukkan di chat. Hmm, saya ucapkan terima kasih atas apa namanya kehadiran Bu Nani sama Bu Dwi yang sudah berbagi praktik baik ya di kompel kita ya Bu Mas Ula ya. Ya, ini apa namanya inovasi yang luar biasa. Apa namanya Kak? Yang Bu Nani itu termasuk inovasi atau bukan ya? Atau kalau dedikasi dinilai orangnya atau inovasinya, nah itu yang membuat kita bingung. Kalau Bu Mas Ula gimana? Menurut Bu Mas Ula masih ada eh, rancu gitu apa enggak? Kalau inovasi guru inovatif itu jelas ya yang dinilai inovasinya ya. Tapi kalau Ya, guru dedikatif itu yang dinilai pengabdiannya, gurunya, eh? pengabdiannya Bu. Oh, pengabdiannya. Loyalitasnya, kesungguhannya. Jadi kalau menurut Bu Nani dari apa yang dipaparkan Bu Nani tadi itu ada inovasi atau tidak? Ya, eh, secara keseluruhan kan modul yang ada di P5 itu ada pembaharuan ya. Jadi
tahun lalu karena anak-anak itu membawa HP, jadi kita juga lebih mudah waktu itu kan untuk misalnya ada materi tentang kewirausahaan. Sekarang anak-anak cari di Google tentang sejarah uang begitu. Tetapi tantangannya di sini karena kita tidak membawa HP, maka penyiapan modul itu setiap JP, Bu. Jadi setiap minggu itu ada 10 JP. Jadi kita membuatnya harus 10 itu karena tujuannya agar semua kelas, karena ada 4 kelas kan itu biar pemahaman materinya sama. Nanti misalnya kondisional ada rapat atau ada tamu dari luar itu kan sudah memakan waktu lah. Nanti peran koordinator di situ memutuskan apakah untuk besok pagi itu mengulang materi lagi atau menambah. Jadi setiap minggu itu 10 JP itu udah siap 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 pakai bagi semua guru. Berupa modul atau berupa apa LK gitu, Bu? Enggak, biasanya berupa PowerPoint atau materi PPT kita PDF-kan, Bu. Sumbernya ya masih banyak yang dari internet, ya beberapa dari buku, Terus yang dilakukan disesuaikan murid itu membaca atau menjawab eh, soal dan atau presentasi atau apa, Bu? kan misalnya sehari kan 4 JP. 4 JP itu ada pemahaman materi yang pertama eh, 1 2 JP yang pertama, kemudian nanti permainan ada game, ada kuis, TTS, atau eh, puzzle itu kita siapkan. Kemudian yang terakhir itu nanti kita diskusi pada jam keempat. Berarti dalam satu hari selalu ada diskusi gitu ya, Bu? Selalu ada, jadi sehari Selalu itu ada. ada materi, game, kemudian ada diskusi dan soal. Itu kita kemas seperti itu sehari itu. Nah, tantangannya di situ karena kalau dari buku itu kan belum ada. Jadi kita mencari TTS, membuat puzzle, membuat tugas-tugas buat murid ya, LKPD ya. Ya. Kalau misalnya ada game, ada puzzle itu menarik ya, Bu ya. Berarti muridnya kan ini ya ada kegiatan yang menarik gitu ya. Jadi senang gitu ya dalam kegiatan B5 itu ya. Nah, sekarang apa namanya? Terus kemudian selain ada game, terus ada variasi kegiatan ya. Ada presentasi juga. Ya, ada narasumber itu dari sumber talk show Narasumbernya dari mana, Bu? dari seorang dokter gigi yang mempunyai Oh iya tadi. bakteri tadi ya. Muridnya total berapa, Bu? Serat, kelas 7 128 kali 3. Kalau Bu Nani kelas 7 dan 8. Kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 7 dan berarti 9. berapa kelas yang Bu Nani fasilitatornya itu? 8 jadi semua 8. 8 kelas ya. Ya, 8 8. kelas itu kegiatannya sama atau beda-beda, Bu? Maaf, Dan ini kok jaringan. Dari 8 kelas itu kegiatannya sama atau beda-beda menurut guru ya mapel masing-masing gitu, Bu? temanya kan berbeda. Yang kelas 7 kemarin kewirausahaan, kemudian yang kelas 9 itu kemarin eh, budaya lokal. Jadi praktek membatik, kemudian kita kunjungan ke museum, praktek membuat batik kayu. Jadi ke Desa Krebet nanti kalau Oh, berarti sekolah ada kegiatan kunjungan kemana gitu G, juga ya. G, kalau Hmm. itu bagus sekali Bu kalau Bukun tertarik ke Desa Krebet itu di sana anak-anak bisa membatik dengan cepat instan selama durasi 2 jam misalnya kalau lagi wisata ke Jogja, nah anak-anak diajak ke situ nanti keliling bagaimana cara membuat batik kayu itu ada di Desa Wisata Krebet. Iya, baik. Kemudian juga ke
Museum Wayang di Jogja. Jogja banyak Bu ya tempat-tempat yang Iya. apa namanya tempat wisata gitu ya, tempat kebudayaan yang bisa menjadi Iya. pembelajaran ya, pusat pembelajaran bagi murid gitu ya Bu ya. Anu berarti apa namanya itu kan 3 tingkat berbeda-beda tema ya Bu Nani ya. Berbeda-beda tema berarti Iya. semua tingkat kelas Kapan 7 itu boleh? berkunjung kemana, terus kemudian kelas 8 itu ada lokasi kunjungannya juga, kelas 9 juga gitu ya Bu ya. Terus pertanyaannya begini Bu, Ya, itu kan 7, 8, 9 itu kan ada P5, terus kemudian ada mengunjungi ya. suatu tempat, 7, 8, 9 itu dibedakan enggak tempatnya apa sama satu. Terus yang Tem- kedua, kegiatan kunjungan itu setahun itu berapa kali? Tiap P5 atau hanya sekali dalam 1 tahun gitu, Bu? Nanti disesuaikan temanya, Bu. Jadi kalau Iya. eh, pas temanya lingkungan, merawat taman, itu kunjungannya hanya ke sekolah terdekat. Yang sekolah depan itu ada SMA Negeri 2 Wates itu sudah adiwiyata nasional, maka kita kunjungan ke situ. Kemudian kelas 8 itu bullying itu kita mendatangkan jaksa dari Kejaksaan Wates dari Kulon Progo. Kemudian kelas 9 itu baru pertama kali kunjungan keluar kemarin karena butuh biaya Bu, memang semua Iya, itu. dikomunikasikan dengan komite yang memfasilitasi kita. Jadi Ya, ada Bu. 3 objek di Kayaknya Jogja, kita praktek membatik dari wali murid ya, Bu ya berarti biayanya ya. dari Marinir. Baik, mungkin ini pancingan saja untuk Bapak Ibu yang hadir. Masih bingung sama sertifikat, mungkin belum lengkap nih era KPMM-nya ya Bu Mas Ulay ya. Kalau di Komputeras Bujana selalu memberi sertifikat ya. Kemarin kita ngasih sertifikat 8 ya Bu Mas Ulay ya. Ini di minggu 3 hari pelatihan ya Bu ya. 3 hari 8 sertifikat Bu Nani. Nah, untuk Oh yang ya, Bu. Ya, iya, ini fasilitas untuk para anggota dan di samping kita kan juga belajar ya Bu. Ini belajar dari para juara ini Bu Nani sama Bu Dwi ini. Mungkin dari peserta sudah dapat ya tips sama triknya ya. Nanti kalau misalnya mau ikut tahun 2025 kan pasti ada ya. Nggak mungkin kan nggak ada ya. Cuma namanya yang beda ya. Kalau 2024 apa ya dulu itu 2023 nggak GTK, bukan Jambore GTK waktu itu ya, yang 23 Bu Dwi juga Jika ikut Pak gak? inovatif. Budi sudah pernah. GTK GTK inovatif ada dedikatif juga kok waktu itu ya. Oke Bu, GTK inovatif. Apresiasi Ap- GTK yang 2023. oh iya, namanya apresiasi masih dipakai sama PGRI. PGRI punya versi sendiri ya untuk tahun ini ya, jadi ada juaranya sendiri. Tertarik sama kalau kalau saya ini apa namanya suka yang teknologi. Kalau P5 ini mungkin bisa diadaptasi ya sama sekolah saya ya, soalnya mungkin dari satu sekolah dengan sekolah yang lain punya situasi yang berbeda-beda ya Bu Nani ya. Juga Iya, kemampuan daya dukung dari masing-masing apa namanya wali murid mungkin juga ya. mendukung kegiatan P5 itu. Apakah ini sebelum ada kegiatan mau kemana, kunjungan kemana itu dibicarakan dulu sama komite gitu atau setelah, maksudnya gini Bu, yang membuat jadwal ini kegiatannya P5 ini itu sekolah apa komite juga dilibatkan dalam membuat jadwal itu gitu Bu? Dalam membuat kegiatan itu gitu. Kalau membuat kegiatan iya Bu, karena kemarin kan kalau mau praktek membatik itu dengan sekolah kan alatnya sudah lama, sudah tua, itu Hmm. perlu membeli berbagai, ada kompor
itu kan sekarang yang sudah listrik, jadi pertimbangan biaya kalau praktek di sekolah itu mah lebih mahal. Jadi kalau keluar itu kemarin habis 145.000 udah 3 objek dengan praktek membatik kayu dan praktek membatik kain itu di Museum Batik. Jadi udah lengkap lah paket kita kalkulasi itu mah lebih murah keluar jadi ke tempat ahlinya gitu. Kalau kita coba-coba nanti buat alatnya kalau tidak bisa merawat juga di gudang sekolah itu nggak ada yang merawat gitu. Iya, ini para peserta daftar hadir, sertifikat. Ya. Ini nggih Bapak Ibu isi daftar hadirnya langsung nah sudah di-share buku ini ya. Ya, itu Daftar hadir, digeser-geser ke sertifikat, bawah. ya. Silakan dijelajahi Google Sheet yang di-share oleh buku ini. Nah, di situ ada daftar hadir Bapak Ibu, ada sertifikat, ada Sertifikatnya materi, besok. dan juga semua, ya sertifikatnya besok ya Bu ya. Ya, Dan semua info kegiatan Teras Gujana ini semua bisa diakses di link ini Bapak Ibu. Bisa disimpan ya, linknya ini bisa di-copy, disimpan. Mungkin sudah Ibu ini nanti bisa diakhiri. begitu ya. Lanjut input rapot ini, saya juga saya juga belum selesai ini input Gitu rapotnya. ya. Bu Dwi juga mau input rapat ya. Sudah Saya selesai sudah pasti. selesai. Sudah benar. Soalnya kalau pakai aplikasi cepat Bu Mas Ula. Kalau saya ini nilainya sehari-hari menilai sama kayak Bu Dwi, cuman saya lebih manual. Kalau Bu Dwi kan pakai Google Spreadsheet gitu ya. Kalau saya manual soalnya ini kemarin tidak mempersiapkan. Kalau dulu-dulu itu saya persiapkan juga spreadsheet cuma angka. Kalau Bu Dwi kan poin B gitu ya. Iya, B bintang gitu kan ya. Kalau saya angka hari iya. ini anak ini nilainya berapa? Setiap hari ada nilainya. Jadi kalau di akhir itu saya tinggal jumlah ngerata-rata gitu Bu Mas Ula. Jadi nilai eh, sekolah selesai, ya muridnya selesai, ya saya sudah jadi nilainya gitu. Nilai selesai. Selesai gitu. Oke, oke. Iya. Oke, oke. Baik, karena semua ada kesibukan, monggo kalau misalnya mau ditutup enggak apa-apa. Bapak Ibu yang mau isi daftar hadir silahkan, sertifikat nanti malam atau besok bisa dicek gitu. Silakan Bu Ula. Nggih. Langsung ditutup ya Bu Niki nggih. Nggih. Ya, boleh. Baik, Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada malam hari ini. Semoga belajar bersama kita pada malam hari ini membawa manfaat, membawa berkah, membawa inspirasi yang nantinya bisa kita terapkan di kelas-kelas yang akan kita masuki nantinya sehingga pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang inovatif juga. Ibaratnya makan setiap hari kalau lauknya sama itu kan anak-anak nantinya bosen ya. Kalau sebagai guru kita bisa bervariasi setiap harinya bervariasi, memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa, itu nanti anak-anaknya pasti akan bersemangat. Kita akan selalu ditunggu oleh murid ketika kita berada di sekolah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bukun Handayani telah memfasilitasi acara ini. Dan juga terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita, yaitu Ibu Nani Lisawati dan Ibu Dwi Hasifa atas kesediaannya untuk berbagi terkait dengan praktik baik ya hasil dari perlombaan kemarin. Semoga kita semua di sini mendapatkan insight baru, mendapatkan inspirasi baru yang nantinya bisa kita manfaatkan di kelas kami ketika mengajar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Eh, Teras Gujana Bapak Ibu selalu memberikan webinar-webinar, banyak sekali memberikan webinar-webinar, mungkin tidak hanya seminggu sekali, kadang-kadang setiap hari ini Teras Gujana selalu memberikan
memberikan apa namanya berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran. Kita nantikan nggih Bapak Ibu webinar-webinar yang akan diadakan oleh Tang- komunitas belajar tanggal transkencana 22 ya. pengelolaan kinerja bulan. Oh iya, Sudah siap. tanggal 22 Bapak Ibu nanti akan ada webinar terkait dengan pengelolaan kinerja yang akan kita persiapkan karena 2025 itu nanti pengelolaan kinerjanya baru nggih Bu nggih. Ya, Dan nanti kita akan belajar bersama lagi di sharing-sharing sini. gitu ya. Eh, Pada intinya Bapak Ibu di komunitas belajar itu kita tidak ada yang paling ya. Kita di sini saling siapa yang bisa kita berbagi, kita banyak belajar, kita menggali apa hal-hal baik yang di-sharingkan oleh teman kita dan kita ambil manfaatnya di situ. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Apabila saya selama 2 jam kurang sedikit ini menemani Bapak Ibu, ada yang kurang berkenan dalam hal perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, terima kasih Bu Dwi sudah bergabung. Salam kenal ya, salam Bu, terima silaturahmi. Kalau kasih ndak di Bapak Ibu apa semua. namanya, kalau ndak disambung dalam acara seperti ini kita ndak kenal ya. Sekarang jadi kenal Ya, gitu ya. Itu ya Oke. mulai ya. nanti ini Bu, Terima kasih Bu Pun atas 2025 itu kesempatannya. nanti mungkin ini Bu Dwi Hafisa sama Dwi Hasifah sama Bu Nani itu nanti bisa berbagi praktik baik terkait dengan media pembelajaran. Kita kan memang membutuhkan banyak media pembelajaran untuk ini Bu, untuk kita bagikan. Ya, Nanti gantian kita undang bukan sama Bu Mas. ya siap. Oke. Sertifikatnya nanti Bapak Eh, Ibu besok Iya. atau besok ditinggal tidur aja nanti besok dilihat besok aja daripada apa namanya sudah belum besok aja lihatnya ya. Tentang Oke, ini izin tentang live kegiatan ya Bu. boleh silahkan. izin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa kalau misalnya menggunakan HP klik garis 3 yang di sebelah kiri atas. Ini pengelolaan. Ini yang untuk tanggal 22 ya Bapak Ibu. Sekedar sharing. Jangan lupa hadir tanggal 22 ya Bapak Ibu ya. Dicek di Google Site-nya. Baik Bapak Ibu, saya